Sadaqallahul Azim. Kita ucapkan terima kasih kepada anak dan Gusti Zaki Al-Khairi. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi pahala diberikan kepadanya dan kita semuanya mendengar. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pembina asrama sekaligus ketua penanggung jawab program karantina Ramadan angkatan ketiga Asrama Putra kepada yang terhormat Muallim Haji Alfian Nur SMPDI, disilakan dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang terhormat pengurus yayasan, para pesantren yang baik, para terima kasih sampai ketua pendidikan, para pendidik, yang terhormat para staff mulia, MTS Muhammad, penanggung jawab tahfiz Al-Quran, pendapat tahfiz Mufahri, dan para pengurus asrama serta para santri yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini di hari pertama puasaan kita melaksanakan pembukaan dan alhamdulillah jalan dengan baik dan tidak repot sekali karena puasaan ini ya makan gak ada di muka. Alhamdulillah, jumlah peserta yang ikut ini 64 orang tambah 1 orang yang akan masuk lagi, soal sekitar 65 orang. Mendengar kemarin itu ada sekitar 58 orang. Kami sangat bersyukur sekali karena ini adalah bibit-bibit para hufaz Quran. Jadi dikuatkan hati ya, dikuatkan motivasi supaya terus bisa menghafal. Karena waktu Ramadan ini waktunya sangat efektif sekali. Kalau hari biasa kan kita belajar, ada tugas macam-macam dan sebagainya. Kami sangat mendukung sekali program ini karena inilah program unggulan kita di Pondok Pesantren Kasih Dunia ini. Kita mengharapkan banyaknya hufaz Quran, tahfiz Quran, tambah berkah untuk kita ini. Amin. Kemudian ini mulai pagi mungkin sudah beberapa seleksi. Ada yang bikin presentasi, ada yang bisa langsung di tahfiz dan sebagainya. Mohon diikuti semuanya. Dan kita berharap ini santri bisa enjoy saja ya. Ini apa istilahnya, sambil menikmati Ramadan sambil menghafal. Insya Allah mudah-mudahan kalau serius benar-benar akan dapat banyak pahala insya Allah. Nah kemudian kami juga mengharapkan nanti santri-santri ini kalau ada hal-hal yang kurang atau ada kesulitan sebagainya bisa berhubungan dengan kakak pengurus di belakang itu. Bisa berhubungan dengan bisa berhubungan dengan pengurus-pengurus yang ada di asrama. Itu ada bulan kemudian, ada bulan ada ya, dihubungi mereka kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Jadi supaya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, amin selama 20 hari. Ya. Jadi kami mengharapkan kalian ini bisa kuat motivasi, mudah-mudahan semuanya hafal sampai 30 juz. Yang di luar raha juga mudah-mudahan bisa mengembangkan tahfiz tersebut. Nanti kalau masih aliyah bisa masuk ke raha. Nah nanti aliyahnya dikebut tahfiznya. Ini melarikan yang luar asrama sekitar 10 orang dari luar. Semuanya 64 masih akan masuk 1 orang. 65 insyaallah. Nah kita berdoa mudah-mudahan mereka ini sampai 30 juz. Jadi waktu Ramadan inilah waktu-waktu yang sangat berharga sekali untuk bisa meningkatkan
hafalan Al-Quran. Sebab dengan begitulah kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan ingat niatkan ikhlas Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat keridhaan, berkah dan hidayah dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baris dua ini sepanjang dua. Maju dua baris ini. Nah, semuanya maju. Foto bagus. Maju semua punya. Ya. Oke. Maju semuanya. Dan bagus. Maju. Maju belakang. Maju. Ya, maju. Ya. Sekarang foto bagus. Maju belakang maju. Maju semua. Ya, terus sambung. Ya. Marilah kita simak bersama sambutan yang kedua disampaikan oleh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Kalidah Mutai. Ada yang terhormat Bapak Dr. Andes Dr. Haji Abdul Haji Sarif Mafi, disilakan dan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Umum Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Al-Mudai, yang kami hormati Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Rasyidiyah Al-Mudai, Kepala MA sekaligus sebagai Pembina Asrama Putra Pondok Pesantren Rasyidiyah Al-Mudai, Kepala MTS IPA, pengelola tahfidz Quran, Anda Ustadz Tahri yang begitu luar biasa selalu melakukan kegiatan-kegiatan ini dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pembinaan tahfidz Quran di Pondok Pesantren Rasyidiyah Al-Mudai. Para santri sekalian dan santri yang berasal dari Pondok Pesantren AHA, dan mungkin ada santri yang dari luar yang bersama-sama mondok beberapa hari ini selama di Ramadan ini di Pondok Karantina Tahfidz Quran. Pasti tidak sama dengan karantina COVID-19. Kalau karantina COVID-19 makan kali dan sebagainya, ini karantina dalam rangka kita mendidik diri kita, membina diri kita, melatih diri kita, dan keinginan kita menjadi orang yang terbaik, orang yang menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja membawa keberkahan bagi diri para santri sekalian, keluarganya, dan masyarakatnya. Saudara-saudara sekalian, kami menyampaikan terima kasih terutama kepada penyelenggara yang untuk kali yang kedua ini, yang ketiga 3 tahun ini dan melaksanakan kegiatan ini. Di Putri sudah yang kelima, dan memang karantina tahfidz ini ada di mana-mana. Ini tadi saya bawa cucu saya juga karantinanya di tempatnya Ustadz Rida. Ini yang kedua. Jadi sejak ketika mau kecil kemarin tahun yang lewat 3 tahun ini, tapi kalau minggu ini sampai jam 9 tadi baru ini baru hafalnya juz amma, tapi puasanya udah 2 tahun itu pol karena yang kurang. Saya melihat karena memang itu semangat, maka itu juga yang ada ini tentu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, karena semangat itu yang penting.
Motivasi itu yang penting, harapan itu yang penting. Jadi dengan kesungguhan yang luar biasa, maka apa yang kita inginkan akan didapatkan. Apa ya? Ya nantinya kan Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil kemudian. Jadi apapun, maka kita berharap di pondok ini melahirkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau dia menjadi pejabat yang hafal Al-Quran. Kalau menjadi guru yang hafal Al-Quran. Kalau menjadi apa saja hafal Al-Quran. Maka semuanya akan nyaman, akan berjalan dengan baik. Jadi ini kan sebenarnya tantangan. Dan tantangan itu melahirkan sebuah peluang. Karena ada tantangan itulah Anda punya peluang untuk bisa hafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti semua akan hafal 30 juz. Nah di Indonesia ini memang jutaan orang yang sudah hafal Al-Quran. Itu menurut data yang ada di Kementerian Agama. Itu yang terdata. Tapi juga kita berharap yang banyak menghafal Al-Quran itu, maka banyak orang yang akan mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau zaman Rasulullah kan terlalu banyak, tapi memang mereka hafal Al-Quran. Bahkan ada seorang aulia yang dia itu menghafal Al-Quran kada ba'ali sebelum melaksanakan apa yang dihafal. Itu sudah sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Dan ini juga sudah pasti merasakan itu. Sama aja kita puasa ini, karena semangat, karena hendak, ada hendak buka dan sebagainya, karena pasti terasa laparnya. Tapi kalau memang memikirkan ini haus enak, hendak buka, hendak ini, hendak makan pintol dan sebagainya, ya lapar, ada semangat dan jangan. Tapi karena memang semangat kita luar biasa, maka akan terjadi kemudahan. Jadi niat itu yang penting. Anda duduk di sini sudah niat, setiap Anda berjalan, berpikir dan semuanya akan menjadi ladang pahala. Kalau di bulan Ramadan ini sekalian, karena memang di Ramadan juga orang selalu disuruh banyak baca Al-Quran. Karena yang salah satu yang dirindukan surga itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan ini kan kita lebih khusyuk, lebih ini, karena memang waktunya itu pas untuk kita membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah banyak kan contoh-contoh mukjizat Al-Quran itu luar biasa bagi seseorang, bagi orang lain. Dan banyak orang yang mendapatkan hidayah itu karena hanya mendengarkan Al-Quran. Coba Anda belajar sejarahnya. Umar bin Khattab itu kumpusi agama yang sangat luar biasa, yang ekstrim terjadi pada diri Umar bin Khattab. Umar itu kan sebelum Islam orang yang sangat menentang Islam. Dia kalau jalan dengan pedang terhunus, siapa saja yang masuk Islam akan berhadapan dengan Umar. Tapi ketika dia berjalan, ada orang yang mengatakan, Umar, pian jangan nyambat orang aja, tapi adik pian seorang sudah masuk Islam. Makin marah, makin padam mukanya, makin merah mukanya. Lalu dia mendatangi di rumah adiknya. Begitu dia temukan adiknya sedang membaca Al-Quran. Nah begitu dia sambil marah-marah lalu mengambil suhuf Al-Quran itu, yang dibaca adalah surah Toha. Nah kabila lagi yang orang tua kan sadar kan itu dia, karena memang dia paham tentang isinya, disitulah hidayah ada. Karena memang juga sebelumnya Rasul berdoa mudah-mudahan Islam ini akan diperkuat oleh salah satu Umar. Karena ada Umar bin Hisham. Itu siapa? Umar bin Hisham, Abu Jahal. Nah, bapaknya yang paling umur itu Abu Jahal. Nah itu Umar juga namanya Umar bin Hisham. Terus satunya Umar bin Khattab. Ternyata pilihan itu yang diberikan oleh Allah hidayah adalah Umar bin Khattab. Begitu dia datangi, karena adiknya mengatakan bahwa Rasulullah sedang berada di Darul Arqam. Kumpulan di situ di rumahnya Arqam. Umar datang ke sana, ketuk pintu. Orang melihat yang datang Umar bertahan. Ada mau patah hingga kindai, ada yang jakanya ada kindai Umar. Yang kemana-mana patah karena ada wali, karena kalau Umar yang datang akan bencana. Tapi ternyata Umar tidak membawa bencana. Nah begitu yang memukai lawan Hamzah
Ujar Hamzah, Umar kalau mau baik-baik datang seakan bukakan pintu. Tapi kalau memang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, hadapi ini Hamzah. Sama-sama jawara dan pasir, sama-sama jagau, sama-sama yang orang kuat di sana. Nah, tapi ternyata dia hanya menemui Rasulullah dan mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Nah, begitu juga hanya beberapa jam tadi dia mengatakan pedangnya terhunus. Siapa yang masuk Islam berhadapan dengan Umar. Begitu keluar pada saat itu dia mengatakan lagi juga pedang terhunus. Siapa yang menentang Islam, siapa yang menentang Islam akan berhadapan juga dengan Umar. Jadi terbalik kan itu. Kenapa itu? Karena hidayahnya Al-Quran. Nah, di Jawa Barat apalagi kan Islamnya di Jawa Barat itu karena Subang Larang, anaknya Ki Gede Tapak. Nah, itu ada cerita begini. Islamnya di Jawa Barat itu di kerajaan Pajajaran. Ada seorang raja, Anda baca sejarah Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi itu raja yang kuat, yang sakti mandraguna, segalanya bisa terbang, bisa itu dan sebagainya, sakti. Lalu suatu ketika mendapatkan kabar di daerah Pajajaran itu, daerah pelabuhan, di situ ada seorang kiai Hasanuddin, orang Cina. Nah, ini Cina yang hafal Quran. Digalari Syekh Qura. Kenapa digalari Syekh Qura? Karena dia hafal Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran, dia berdakwah. Nah, mendengar ini si Prabu Siliwangi, ada orang yang menyiarkan agama baru yang berbeda dengan agama yang dianut oleh kerajaan, yaitu agama Hindu-Buddha. Akhirnya dia datangi dengan pasukannya ingin membunuh Syekh Qura. Begitu datang sampai ke sana, ternyata Syekh Qura sedang memberikan pelajaran Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, ada seorang wanita, seorang gadis, itu tadi Subang Larang namanya, anak Gede Tapak, ke bandar pelabuhan di sana. Itu suaranya hebat, lagunya bagus, ternyata orangnya munafik. Digalari kutilang. Kutilang apa? Kuning, tinggi, langsing. Kutilang. Catat aja, mudah-mudahan hafal itu. Kutilang, kuning, tinggi, langsing. Bunga semuanya. Karena dia raja, kalau melihat binian bunga selalu dia ambil bini aja. Lalu yang mengatakan kepada Syekh Qura, Syekh, saya ambil istri aja itu. Kata Syekh Qura, silakan ambil aja istri itu. Tapi di Islam dulu, gampang. Akhirnya dia masuk Islam, mengucapkan syahadat, masuk Islam. Lalu begitu mau nikah, ada jujurannya, ada maharnya. Maharnya apa? Nah, maharnya ujarnya Syekh Qura, bintang karti. Bintang karti itu tasbih. Tasbih. Oh, gampang tasbih. Mau cari tasbih di mana aja. Jadi Syekh Qura kena awak tasbihnya tasbih yang ada di Mekah. Tapi karena ini sakti bisa terbang, akhirnya dia baca mantra-mantra, mau terbang, mau ngambil di sana, ternyata macet. 2 kali macet, yang ketiga macet lagi. Dia Syekh Qura itu ampun ikam itu kada jalan lagi karena ikam sudah masuk Islam. Tambahi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Bismillahirrahmanirrahim, terbang. Nah, percaya karena ada orang ini, yang penting ceritanya seperti itu. Datang nikah, orang mengatakan bahwa si raja tadi itu Prabu Siliwangi ini Islamnya tidak kuat. Ada yang mengatakan murtad, tapi ada yang mengatakan Islamnya aja yang kurang kuat begitu. Tapi melahirkan anaknya si Subang Larang itu orang yang hebat. Nah, mungkin Anda sudah melihat di TV di mana-mana ada cerita Kian Santang itu. Tahu Kian Santang? Nah, Kian Santang itu anaknya Prabu Siliwangi yang pada akhirnya menjadi raja, dan dia menjadi raja Islam dan mengislamkan Jawa Barat. Kecuali hanya beberapa suku di Jawa Barat yang tidak mau masuk Islam tapi menghormati Islam.
Itu kenapa? Karena si Subak Larang mamanya tadi adalah seorang qari'ah yang membaca Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran itu luar biasa yang mendatangkan itu. Jadi Anda kalau sudah ini, maka sekarang menurut penelitian juga yang hafal-hafal Al-Quran itu biasanya otaknya juga lebih lincir, lebih pintar-pintar. Dan di beberapa perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi umum, itu kalau hafal Al-Quran 30 juz itu banyak gratisnya, termasuk tidak tes lagi, bahkan mendapatkan beasiswa. Beberapa perguruan tinggi di Jakarta memberikan tawaran kepada kami, kalau ada yang hafal 30 juz Al-Quran, maka beasiswa sampai dia sarjana itu digratiskan dengan segala pembiayaan hidup. Beberapa perguruan tinggi itu adalah karena Al-Quran. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami berikan pesan kepada kalian semua untuk tekun, untuk sungguh-sungguh, untuk belajar. Yang barangkali tadi kata Pak Alfi, ada yang masih perlu perbaikan bacaannya, ada yang mungkin intinya dan sebagainya. Tapi semua itu adalah dalam rangka bagaimana kita menuju itu. Insya Allah semua dengan tekad dan kemauan yang kuat, keinginan yang luar biasa, pasti akan mencapai keinginan kita. Pasti akan membahagiakan orang tua kalian yang di rumah sekarang sangat bahagia karena kalian mau ini ikut karantina Al-Quran. Saya kira ini yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini berjalan sebagaimana tujuan yang kita inginkan sampai hari apa? 20 hari. Berarti sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, mudah-mudahan ini kalau sehari sejuz kan berarti 20 juz jadi. Tapi kalau Imam Syafi'i sehari berapa? Bisa dua kali khatam kan di Ramadan ini. Jadi kalau Ramadan ini 60 kali khatamnya. Nah, itu lain lagi masalahnya karena memang ada yang amrun khariqun lil adat lagi di situ. Sekali lagi terima kasih. Hadayan Allah yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita buka karantina tahfizul Quran. Semoga Allah memberikan bimbingan, petunjuk, kemudahan kepada kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama. Untuk memimpin doa ini kita minta kepada Anda Kiai Haji Rifan Syarfuddin Resep. Silakan dibacakan. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman ahabbana wa ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a. Allahumma qadna min ma'asik wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah wa na'udzu bika min syarri dunya wa syarri al-akhirah wastur 'ala fid-din wa dunya wal akhirah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka adalah cara kita pada hari ini adalah kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ambilkan. Atau yang ini duduk di situ, nah ini duduk. Nah, yang duduk di depan. Yang duduk kan berapa? Oke, berdirinya berapa? Nah, ini pas ini lindung nih. Oke, nah itu. Ya, ya. Ya. Ya, selanjutnya kelas 10 dan kelas 9. Kelas 10 dan kelas 9 gabung. Yang luar. Habis ini gabungan luar dan kelas 8. Masuk ke kelas 10. Gas satu gas. Ya. Bisa foto ini? Ya. Mana berapa jam? Bagus ngopi. Dia menggunakan Ya, foto dah.